Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inayatul Fitriah, NIM 19080606617 dari Pendidikan Fisika 3A. Teman-teman, tahu nggak sih kenapa ketika kita merebus air dan ketika mendidih, air itu seakan bergerak ke atas ke bawah dan menghasilkan gelembung ya? Kenapa ya teman-teman? Jadi, ketika kita merebus air, itu merupakan fenomena termodinamika. Termodinamika itu apa sih? Jadi, termodinamika itu tersusun dari dua kata, yaitu termo dan dinamika. Termo itu sendiri dapat diartikan sebagai kalor ataupun panas, sedangkan dinamika dapat diartikan sebagai kerja, gerak, maupun gaya. Nah, jadi termodinamika itu dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang energi, namun energi di sini yang dimaksud adalah berupa kalor yang bergerak, disertai juga dengan sifat-sifat serta perubahan sifat akibat dari transfer energi ataupun perubahan energi. Dalam keadaan alaminya, kerja pasti selalu menghasilkan kalor, tapi kalor tidak bisa secara langsung terkonveksi menjadi kerja. Nah, kalor itu sendiri mengalir dari suhu tinggi ke suhu yang rendah, namun tidak berlaku sebaliknya. Sistem termodinamika dibagi menjadi tiga, yaitu ada sistem tertutup, sistem terbuka, dan sistem terisolasi. Nah, untuk sistem terbuka memungkinkan adanya aliran massa dan energi yang melewati lapisan batas. Untuk sistem tertutup, massa tidak dapat melewati lapisan batas, namun memungkinkan energi dapat mengalir melewati lapisan batas. Dan untuk sistem terisolasi, baik massa maupun energi tidak dapat melewati lapisan batas. Kita coba simulasikan ya. Pada saat panci diletakkan di atas kompor, maka akan terjadi perpindahan kalor secara konduksi. Perpindahan kalor secara konduksi adalah perpindahan panas dengan perantara. Proses konduksi ini terjadi ketika panas dari kompor berpindah ke panci. Pada awal proses pemanasan air, terbentuklah gelembung kecil-kecil yang menempel di dinding panci. Gelembung kecil ini serupa dengan yang ada pada minuman bisoda ketika dituang ke gelas. Karena keduanya adalah gas yang sama, yaitu gas CO2. Kemudian, proses pemanasan akan menyebabkan tekanan uap air meningkat, sehingga bagian permukaan air akan mengalami sedikit penguapan. Jadi, lapisan paling atas air akan menguap ke udara. Namun, hal ini bukan sumber utama penguapan, sebab energi panas yang diterima air berada di bagian paling bawah panci. Panas yang besar di bagian bawah panci menyebabkan terbentuknya gelembung. Nah, gelembung ini sebenarnya adalah pembentukan gas air. Nah, pada saat penguapan tersebut, uap air akan berpindah ke udara karena panci tidak ditutup. Nah, ini merupakan contoh dari sistem terbuka, di mana terjadi aliran massa dan energi yang melewati lapisan batas. Ketika air dibiarkan menguap, maka massa air akan berkurang karena air berubah menjadi uap, dan uap tersebut melewati lapisan batas. Nah, uap air panas tersebut juga merupakan energi teman-teman, karena uap air panas merupakan salah satu sumber energi.
Kemudian terjadi perpindahan kalor secara konveksi pada air. Konveksi adalah perpindahan panas melalui zat cair ataupun gas. Air yang terkena panas terlebih dahulu adalah air yang berada di dasar panci. Seperti yang sudah kita bahas di awal, bahwa kalor mengalir dari suhu yang tinggi menuju suhu yang lebih rendah. Nah, air yang dingin memiliki suhu yang lebih rendah dibandingkan air panas. Sehingga air yang panas akan bergerak ke atas dan air yang dingin akan menggantikan posisi air panas yang menuju ke atas tadi. Nah, perbedaan suhu ini menimbulkan arus. Nah, itu dia salah satu fenomena termodinamika, yaitu pergerakan air ke atas ke bawah akibat perpindahan kalor pada air. Nah, gimana teman-teman? Udah pada tahu kan? Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.